Kemudian untuk orang tua atau wali, mama, papa, ayah, bunda semua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak tercinta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama kita selama ini sehingga pembelajaran anak-anak berjalan dengan sangat lancar. Oh maaf, ini ada yang chat, Miss. Aku nggak dengar. Ini siapa ya? Jaden ya? Jaden, Miss. Oh, oke. Mungkin mikrofonnya belum dinyalakan ya? Oke, kemudian untuk Kak Wisnu, terima kasih sekali. Selamat datang di acara pada pagi hari ini untuk berbagi ilmu dengan anak-anak semua. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak pada pagi hari ini dan bisa diaplikasikan untuk selanjutnya. Dan untuk anak-anak tercinta, terima kasih untuk semangatnya. Dan terima kasih juga karena selama ini sudah semangat mengikuti pembelajaran meskipun harus secara online karena saat ini kita sedang pandemi. Nah, anak-anak tentu Miss Intan dan Mister semuanya sangat memahami. Kita semua pasti merasa sangat jenuh, bosan karena banyak di rumah terus, tidak ke sekolah, kangen dengan sekolah dan teman-teman. Sama, Miss dan Mister juga merasakan hal yang sama seperti kalian. Namun karena saat ini kita sedang pandemi, kita harus tetap bersabar dan ikhlas menjalani kondisi yang ada, dan kita harus tetap menggali potensi kita semaksimal mungkin. Yang pertama, yang ada di depan kita sekarang adalah sekolah meskipun harus dilaksanakan secara online. Ya tidak apa-apa, pesan dari Miss, tetap lakukan semuanya sebaik-baiknya. Belajar dengan baik, menjaga kejujuran, melakukan apa yang terbaik di rumah. Silakan kalian bisa bertanya dengan orang tua, apa yang bisa aku lakukan, ayah, bunda, mama, papa, untuk membantu mungkin apapun yang baik, yang maksimal di rumah. Dan selama belajar, Miss juga berpesan lakukan yang terbaik untuk supaya kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang maksimal. Misalnya, kalian merasa kurang nyaman dengan cara mengajarnya Miss dan Mister di kelas mungkin. Silahkan sampaikan, Miss, Mister, aku tuh nggak suka kalau seperti ini. Aku sukanya Miss cara mengajarnya mungkin pakai games seperti itu dan sebagainya. Kalau misalnya kalian merasa malu untuk menyampaikannya, boleh lewat mama papa atau ayah bunda di rumah sehingga nanti ayah bunda mama papa bisa menyampaikan ke Miss Mister di sekolah. Yang penting sekolah kalian itu benar-benar berjalan dengan maksimal meskipun harus secara online saat ini. Nah, teman-teman, salah satu cara untuk kita juga semakin mengenali bagaimana potensi kita meskipun saat ini sedang pandemi, homeschooling anak pelangi mengadakan kegiatan pemberdayaan secara rutin dan saat ini sudah sampai ke kegiatan pemberdayaan yang ketiga. Tidak terasa sudah ketiga dengan tema mengenali potensi diri. Nah, potensi diri itu apa sih? Tadi yang seperti Miss Saril tanyakan, mungkin teman-teman tadi juga banyak yang bilang bahwa belum tahu potensi itu apa. Nah, nanti Kak Wisnu di sini akan menjelaskan kepada teman-teman. Miss Intan, Jadi maaf nanti Miss. teman-teman bisa paham. Ya? Sudah tadi. Oh, oke. Ada Ya, yang dimaksud mengenali potensi diri itu seperti apa? Nanti Kak Wisnu akan berbagi ilmu kepada kalian semua yang dikemas dengan cara-cara yang sangat menarik tentunya sehingga nanti teman-teman bisa berinteraksi bersama di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita mengikuti acara pada pagi hari ini, Miss berpesan jadikan acara ini sebagai acara untuk bersosialisasi, melepas rindu dengan teman-teman, jadikan sebagai wadah untuk menambah ilmu, mengembangkan diri. Jadi ikuti acara ini sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu cukup dari Miss Intan. Pesan dari Miss, selamat mengikuti acara ini dengan maksimal, semoga bermanfaat, dan jangan lupa nanti apa yang sudah dibagikan oleh Kak Wisnu dilaksanakan di hari-hari selanjutnya.
Oke, baik. Miss Intan kembalikan ke Miss Saril. Mungkin nanti sebelum acaranya dimulai, kita foto dulu ya, Miss Saril ya. Ya, Oke, terima kasih. Selamat menikmati acara ini. Silakan Miss Saril. ya, terima kasih Miss Intan. Tadi ya yang disampaikan Miss Intan ya. Jadi kita harus semangat untuk kegiatan pada hari ini. Kita harus terus berusaha. Kita harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah aja. Walaupun kita nggak bisa ketemu sama kalian, tapi tetap kalian harus tetap semangat belajar di rumah gitu ya. Terus, nah sebelum kita masuk nih ke materi yang akan disampaikan Kak Wisnu, Miss mau kenalin dulu nih Kak Wisnu. Nah Kak Wisnu ini namanya lengkapnya itu Wisnu Wijaya Putra. Nah, kalau teman-teman pengen kenalan sama Kak Wisnu, nanti bisa cari di IG-nya Kak Wisnu @wisnuwijaya_p gitu ya. Atau kalian cek IG-nya Anak Pelangi, terus di sana ada posternya Kak Wisnu, nanti kalian klik, nanti ketemu IG-nya Kak Wisnu. Kalian boleh tuh lihat-lihat di IG-nya Kak Wisnu itu isinya apa aja sih IG-nya Kak Wisnu. Nah, di sana nanti teman-teman juga bisa belajar tentang hal-hal public speaking, terus bisa belajar gimana sih mengenali apa sih yang seharusnya dilakukan kalau pas lagi nggak ada kerjaan atau apa harus ngapain sih. Nah, nanti bisa kepo IG-nya Kak Wisnu. Di sana banyak banget materi-materi yang bisa kalian pelajari sendiri. Terus Kak Wisnu ini lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kalau nggak tahu Muhammadiyah Surakarta itu di mana, Miss? Itu di Solo. Nah, yang pernah main ke Solo pasti pernah lihat ya, universitasnya di pinggir jalan, ada tulisannya gede. Nah, itu. Terus sekarang Kak Wisnu ini bekerja di Semarang. Terus Kak Wisnu ini juga aktif berorganisasi. Kak Wisnu ini waktu kuliah pernah jadi gubernur BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau pasti kan teman-teman bingung ya, gubernur BEM itu apa, Miss? Nah, gubernur BEM itu kalau pas kita kalau kita SMP atau kita SMA, itu kan di sana ada OSIS. Nah, OSIS itu ada ketuanya. Nah, itu ketua OSIS. Nah, kalau di kampus itu namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu ada ketuanya. Ketua BEM-nya itu biasanya kita dikenalnya dengan gubernur, gitu ya. Iya. Terus Kak Wisnu ini juga merupakan founder komunitas Mumpung Jadi Mahasiswa. Jadi di sana Kak Wisnu mengajak teman-temannya membuat suatu kegiatan, namanya kegiatannya itu nama komunitasnya itu Komunitas Mumpung Jadi Mahasiswa. Di sana Kak Wisnu juga sama belajar banyak hal. Nah, dari apa yang Miss ceritain ini bisa diambil kesimpulan ya bahwa kalau kita itu kalau sekolah, besok kalau teman-teman udah SMP, udah kuliah, udah SMA, kalau ada kegiatan harus diikuti. Sama nih kalau kita kan teman-teman sini kan masih SD, ada ekstrakurikuler. Nah, teman-teman harus rajin nih ikut ekstrakurikuler. Biar apa? Biar pengalaman yang teman-teman dapatkan itu juga banyak, gitu ya? Iya. Oke, itu tadi yang perkenalan dari Kak Wisnu. Nah, mungkin langsung saja Kak Wisnu bisa menyampaikan materi pada hari ini. Share link-nya dari saya ya, Kak ya? Benar. Oh ya, Miss Sarila, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Wah, mantap. Semangatnya luar biasa sekali hari ini ya. Saya jadi ikut semangat ini gara-gara semangatnya tak lihat dari awal sampai akhir kok semangatnya luar biasa. Nah, sebelumnya biasanya Kak Wisnu akan memberikan tes gitu ya. Hari ini sudah pada fokus atau belum gitu ya. Nanti adik-adik coba dites dulu hari ini fokusnya ada di mana, ada di materi atau ada di sarapan gitu ya kurang lebih ya. Tangan kanannya diangkat seperti ini, ikuti yang Kak Wisnu bilang aja ya. Tangan kanan diangkat seperti ini. Oke, bagus. Nah, selanjutnya diputar sedikit seperti ini. Oke, digoyang-goyangkan. Bagus. Nah, digoyang-goyangkan.
Selanjutnya ikuti perintahnya Kak Wisnu ya. Ikuti perintahnya aja ya. Perintahnya adalah pegang yang namanya kuping. Ya. Oke, kuping bagus. Lagi goyang-goyangan lagi. Bagus. Pegang yang namanya dagu. Iya. Dagu, 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 dagu. Ayo dagunya mana? Dagunya. Ah. Ini dagu yang ini ya, kalau ini namanya jidat. Ulangi, masih ada yang salah. Oke, lagi, oke bagus, terus. Sekarang pegang yang namanya pipi. Wah, benar, sudah benar nih. Lanjut lagi, pegang yang namanya pundak. Pundak, iya, bagus. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya sudah pada fokus. Coba jawab pertanyaan Kak Wisnu dengan cepat ya. Jawab pertanyaan Kak Wisnu dengan cepat. Oke, bagus. 1 tambah 1 berapa? 2. Oh, jadi 1 toh. Nah, belum fokus ya. 2 tambah 2 berapa? 4. 5 dikurangi 5. 0. Oh. Oke, ini warnanya apa ini? Hitam. Hitam. Lawannya siang? Malam. Bagus. Kelelawar tidurnya? Siang. Oh, bagus. Ada yang pagi, ada yang siang ya. Tapi tidak ada yang jawab malam toh. Karena kalau kelelawar itu malam justru cari makan. Oke. Lagi ya. 1 tambah 1. 2. Oh, 2. 10 tambah 10. 20. 20. Bagus. Selanjutnya bendera Indonesia merah. Putih. Putih. Oke. Susu warnanya? Putih. Putih. Oke. Lawannya siang? Malam. Oke. Sapi minum? Air. Oke. Ya, ada yang jawab susu ya. Jangan susu. Sapi itu minumnya air. Minumnya air ya. Kecil aja yang minum susu. Oke, ulangi lagi. Rumput warnanya apa? Hijau. Bagus. Daun warnanya apa? Hijau. Oke. Jerapah makan? Daun. Oke, bukan rumput ya. Oke. Bukan makan daun. Makan daun kalau jerapah. Yang makan rumput sapi tadi ya. Oke, bagus. Semuanya sudah fokus dan hari ini kita akan belajar untuk mengenali sebenarnya apa ya adik-adik ya. Jadi kita itu memiliki kekuatan super ternyata, namun kadang kita belum memahaminya. Potensi itu bisa disebut juga kekuatan dalam diri kita. Bisa kelebihan kita, bisa pengetahuan, bisa keterampilan gitu. Jadi potensi itu apa tadi? Apa potensi adik-adik? Kekuatan. Betul. Jadi potensi adalah kekuatan. Betul. Jadi kekuatan di sini tapi bukan hanya kekuatan otot, tapi kekuatan semuanya. Kekuatan cara kita untuk berimajinasi, cara kita untuk berpikir, cara kita untuk mengungkapkan sesuatu, bernyanyi, ya kan? Ataupun yang lainnya, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, kelebihan. Semua manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Ini kita, kalau lanjut ke slide selanjutnya, kita akan menemui satu pertanyaan sederhana. Nah, ini adalah Wisnu yang dulu belum memahami kekuatannya. Rambutnya berantakan, ya kan? Tidak pernah mandi, ya kan?
kerjaannya di hutan karena belum mengetahui kekuatannya. Dulu Kak Wisnu bingung, kekuatanku apa? Kekuatanku apa? Oh, ternyata setelah kuliah psikologi baru tahu. Ternyata yang namanya pinter itu bukan orang yang pinter matematika ada, pinter bahasa. Ternyata kecerdasan itu banyak sekali. Ada yang pinter musik, ya kan? Ada yang pinter matematika, ada yang pinter ngomong, ada yang pinter mengelola hubungan dengan orang lain, ya kan? Ada yang pinter melukis, ya toh? Ada yang pinter bahasa, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Korea, pinter bahasa, pinter berenang, betul. Ada yang pinter berenang, ada yang pinter larinya cepet banget, ada yang pinter banget ngelola si kulit bundar atau sepak bola, ya toh? Ternyata banyak sekali kecerdasan. Nah, akhirnya Kak Wisnu belajar tentang itu, kemudian menemukan, oh ternyata Kak Wisnu itu memiliki kekuatan untuk ngomong yang banyak. Akhirnya di slide selanjutnya, pekerjaan Kak Wisnu sekarang itu adalah pekerjaan ngomong di depan orang umum tiap hari. Dulu Kak Wisnu ngomong di depan 1.400 orang, memberikan semangat untuk mereka, memberikan motivasi, memberikan yel-yel. Kerjaan Kak Wisnu ternyata ketemu karena Kak Wisnu mengetahui kekuatan, potensi, sudah tahu kekuatannya apa, kelebihannya apa, fokus di situ, akhirnya bisa mendapatkan hal yang diinginkan. Sampai pada akhirnya ada slide selanjutnya. Ini akan ada pertanyaan sederhana teman-teman semuanya. Nanti bisa kita jawab ya. Oke. Nah, jika rambutmu panjang, kamu akan menemui siapa? Apa ya? Tukang cukur. Apa lagi? Tukang cukur. Oh. Tukang. Oke. Kenapa kok nemuinnya tukang cukur, bukan tukang tambal ban? Ayo. Karena ya khusus buat rambut, namanya aja tukang rambut. Bagus. Oke, karena tukang cukur memiliki kekuatan untuk membuat potongan rambut yang rapi, betul? Betul. Jadi kenapa jika rambut kita panjang kita menuju ke tukang cukur? Karena kekuatannya itu memotong rambut. betul, kekuatannya adalah memotong rambut dengan rapi. Bagus. Nah, betul. Di slide selanjutnya kita memang akan menuju ke tukang cukur. Coba kalau kita mau cukur rambut, tapi cukur rambutnya di tukang tambal ban, kira-kira bagus nggak cukur rambutnya? Enggak. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena tukang tambal ban kekuatannya apa? Kalban. Kekuatan tambal ban itu adalah menambal ban. Jadi semua orang memiliki kekuatannya masing-masing. Mereka hebat di posisinya masing-masing. Orang tukang cukur rambut akan menjadi hebat pas nyukur rambut. Kalau orang cukur rambut suruh mijit nanti enggak hebat, wong kekuatannya mencukur rambut. Oke, paham ya? Paham ya? Slide selanjutnya ada pertanyaan sederhana lagi. Kalau kita makannya di mana? Di meja makan. Di tempat makan. Di warung makan. Di warung makan. Kenapa? Karena kekuatannya membuat makanan. Betul, karena kekuatannya membuat makanan. Betul. Di sini ada yang suka masak. Wah, bagus. Berarti memiliki kekuatan untuk membuat masakan yang enak. Mantap. Sudah punya satu kekuatan. Kak Wisnu, kita boleh punya kekuatan yang banyak? Boleh. Kamu pintar masak? Boleh. Kamu sambil masak, sambil bernyanyi? Boleh kan? Sambil bernyanyi. Naik ke puncak gunung, nasi gorengku mateng gitu ya. Boleh juga. Jadi
kekuatan kita harus mencari. Nanti setelah ini kita akan mencari kekuatan-kekuatan kita. Di slide selanjutnya ada pertanyaan sederhana lagi tentang tambal ban. Gimana tadi kalau sepeda kita bocor, kita kemana? Tukang ban. Selain di tukang tambal ban, kita biasanya kemana? Bengkel, betul, pinter banget. Betul, ke bengkel. Di bengkel itu lebih banyak lagi kekuatannya ternyata ya, nggak hanya tambal ban, tapi di sana juga servis, ganti oli. Pernah yang ganti oli? Pernah. Biasanya ganti oli, servis, cuci motor juga ya, bagus ya. Oke. Karena mereka memiliki kekuatan untuk memperbaiki sepeda kita, memperbaiki mobil kita, memperbaiki motor kita. Dia punya kekuatan, punya keterampilan, punya potensi di bidang mekanik gitu ya. Kalau yang tadi potensinya di bagian cukur rambut, sekarang di bagian mekanik. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, kita ada lagi nih yang sering juga kita temui kan. Ini adalah di slide selanjutnya. Nah, kira-kira ini alatnya siapa? Dokter. Dokter. Alatnya siapa lagi biasanya ini? Mengecek. Betul. Oke, kira-kira yang punya kekuatan ini siapa? Selain dokter? Suster. Siapa lagi? Dokter hewan. Dokter hewan. Dokter hewan juga. Siapa? Lanjut lagi siapa? Ayo. Bapak dokter. Oke, bagus. Jadi kekuatan dokter itu menyembuhkan kita dari sakit, betul ya. Jadi kalau kita sakit, kita pergi ke Hospital. betul, ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti bertemu dengan siapa? Dokter dan Dokter, betul. Nanti kita dikasih obat, akhirnya sembuh, sehat lagi, semangat lagi, bisa bermain lagi, gitu ya. Semua orang memiliki kekuatannya masing-masing. Lanjut di slide selanjutnya. Kita akan lebih detail lagi menuju ke yang kita tahu kelebihanmu, gitu ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Itu ada satu. Jadi lanjut ke slide selanjutnya. Siapa ini? Ada yang singa. Kira-kira kekuatan singa ada di mana, teman-teman? Hutan. Kekuatannya ada di mana? kita Apa yang membuat dia menjadi kuat? otot-ototnya. Ototnya kuat. Apalagi? Makan daging. Rahangnya tajam. Betul. Apalagi? Kukunya. Cakarnya. Betul. Apalagi? Cakarnya. Betul. Jadi singa ini kira-kira kalau ada rusa, rusanya takut nggak? Takut. Karena takut dimakan, karena dia memiliki kekuatan yang besar. Ototnya kuat. Terus kuku-kukunya Tajam. taringnya Tajam. tajam. Jadi nanti kalau nggak lari mesti dikejar terus dimakan sama singa. Singa punya kekuatan. Nah, lanjut lagi. Kita ke yang selanjutnya. Ini apa ini? Burung. Burung apa? Kolibri.
Wah, pintar. Sampai tahu nama burungnya. Oke, kekuatan burung ada di mana? Dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Berarti kekuatannya ada di Sayapnya. sayapnya. Kemudian Paruhnya paruhnya panjang sehingga dia bisa menghisap madu, makan makanan yang susah dijangkau. Apalagi Kakinya. bulunya indah enggak? Iya, bulunya indah. Indah. Suaranya bagus enggak? bagus. Masa nggak bagus? Bagus, mantap. Jadi ternyata semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang kelebihannya ternyata nggak harus otot, nggak harus taring, nggak harus cakar. Ternyata suara juga menjadi kelebihan. Apa ini? Ikan. Ikan. Apa kelebihan ikan? Dia Bisa berenang. berenang. Dia bisa berenang. Berenang, bagus. Apalagi? Ada siripnya. Dia Ada bisa hidup di dalam siripnya. anemon. Bagus. Bisa ngumpet. Apalagi? Warnanya indah. Warnanya Warnanya indah sekali. Bagus. Ikan badut bisa Kalau- hidup di anemon. Bisa hidup di anemon. Mantap. Nah, terus tak kasih pertanyaan. Kalau ada lomba renang antara burung, singa, dan ikan, siapa pemenangnya? Ikan. Kenapa yang menang ikan? Fisik lebih cepat dari dibandingkan Kenapa yang menang ikan? Karena ikannya memang di dalam air. Air. Kekuatannya Iya, air. Berenang. tapi kok lombanya terbang, siapa yang menang? Burung. Burung. Karena ada kekuatan terbang. Burung, betul, karena burung kekuatannya terbang. Jadi misal kita sama banyak orang mau lomba, kita harus tahu kekuatannya dulu. Jangan sampai kita kekuatannya terbang, diajak lomba berenang, kalah. Kita kekuatannya bernyanyi, diajak lomba misal yang lain gitu, lomba berlari, yuk kalah, aku bisanya nyanyi. Lombanya ya lomba nyanyi karena kekuatannya di bagian kecerdasan musik gitu ya. Kalau ada orang yang seneng banget sepak bola, diajak lomba nyanyi, yo kalah, orang aku pinternya di sepak bola kok, masa diajak lomba bernyanyi gitu ya teman-teman ya. Ya, Mister. Oke, paham. Selanjutnya tak tanya lagi, semoga enggak lupa. Kekuatan kelemahan apa? Potensi itu adalah Kekuatan. betul. Nah, selanjutnya tadi kita lihat singa, kita lihat ikan, kita lihat burung. Mereka memiliki kekuatan, tapi ternyata juga memiliki kelemahan. Semisal singa kuat, taringnya tajam, tapi tidak bisa berenang jauh-jauh. Burung bisa terbang, bulunya indah, bisa bernyanyi, tapi tidak bisa berenang, tubuhnya kecil. Ikan tidak bisa di daratan. Semuanya memiliki kelebihan, memiliki kekuatan, namun juga memiliki kelemahan. Jadi kita juga harus memahami kekuatan kita apa, namun juga harus menyadari bahwa setiap dari kekuatan pasti ada kelemahannya. Betul. Nah, selanjutnya, kalau Iron Man itu kelebihannya apa? Bisa terbang dan kuat. Betul. Terbangnya pakai api. Wah, mantap. Kelemahannya apa si Iron Man ini?
baju besi. Iya, baju besinya nanti kalau keserang peok gitu ya, kelemahannya ya gitu ya. Jadi dia punya kelemahan, misal nanti baju besinya terkena panas atau terkena air, terkena es, nanti dia mesti mengalami hal yang sakit. Sekarang kita coba lihat dalam zaman dulu, apa ya, kekuatanku apa ya, biar aku nanti bisa menjadi superhero. Aku pengen jadi apa ya? Pengen jadi penyanyi kah? Pengen jadi ahli matematika, ahli bahasa dan sebagainya. Yuk kita jawab yuk. Pengen apa aja mungkin. Siapa dulu yang mau jawab yuk? Satu-satu boleh. Ya silakan. Sarila mungkin bisa bantu saya karena ini nickname-nya tampaknya bukan nickname asli, saya takut salah sebut gitu ya. Iya Kak. Siapa dulu mungkin yang ingin menjawab kekuatannya apa aja di bidang apa gitu, mungkin Sarila bisa dibantu satu-satu namanya siapa. Neri coba apa Ner? Aku pengen jadi ahli binatang. Bagus. Ahli binatang ya. Neri udah bisa apa aja Ner? Binatang? Aku udah bisa mengenali banyak binatang dan jenis-jenisnya. Oke, mantap, sukses buat Neri ya. Bisa tahu binatang, jenis-jenisnya, nanti bisa ahli binatang internasional keliling dunia ya Neri ya. Buat mengetahui binatang di seluruh dunia. Jadi nanti kalau tanya binatang apapun, tanyanya sama Neri gitu ya, di Indonesia aja. Oke, bagus. Ada yang lain mungkin misalnya bisa ditunjuk. Naufal. Oke. Oh sih banyak sih kekuatannya. Coba sebut. Bisa membuat game, bisa menyanyi, bisa editing video, bisa gamer, bisa bikin animasi, bisa menggambar, lalu ya banyak. Oke, bagus. Kekuatannya banyak sekali ternyata ya di bagian digital dan juga imajinasi. Mantap. Semoga nanti bisa bikin sesuatu kita semua ya, karena kekuatannya sudah diketahui. Ternyata yang Misarila ya, adik-adik ini paham tentang kekuatannya. Cuma tadi kita pas bilang potensi, mungkin juga sedikit kesulitan. Nah, kekuatan adik-adik semuanya bisa beradaptasi atau bisa ngomong ke lingkungan dengan lebih bagus. Jadi lebih bisa bermanfaat untuk orang lain karena tahu kekuatannya gitu. Kalau lanjut ke slide selanjutnya, kita ada di slide apa ini? Sepertinya sudah habis. Nah, help. Jadi kita punya kekuatannya ini untuk bantuin orang ya, untuk bantuin orang, untuk kasih manfaat ke lingkungannya, kasih manfaat ke teman-temannya. Misal tadi Neri kekuatannya adalah mengenali hewan-hewan. Nah, Neri bisa ajari tuh ke teman-temannya. Oh, hewan ini namanya singa. Kelebihan singa itu ini, dia makannya apa, dia itu hidupnya berapa tahun, dia hidup di mana saja. Di Indonesia juga ada singa. Namanya singa ini. Itu bisa diberikan informasi ke temannya. Jadi kekuatannya bermanfaat untuk orang banyak. Kekuatannya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi selanjutnya setelah tahu kekuatannya, kita membantu orang lain. Setelah tahu kekuatannya, kita harus
Harus menggunakannya. Untuk orang lain ya, luar biasa sekali. Kalau di slide selanjutnya Mbak Sarila tampaknya saya harus habis Kak. Ini terakhir. Oke, saya ada satu presentasi Mbak Miss Sarila untuk kita tahu tentang mengenal diri. Saya mau bareng adik-adik untuk bikin sebuah kuis. Saya izin presentasi, ya ada slide gitu ya. Ya, benar Kak. Apakah sudah terlihat? Kelihatan. Sudah. Sudah ya. Pernah lihat ini adik-adik semua? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kita akan membuat sebuah eksperimen gitu ya, atau sebuah uji coba. Program ini secara otomatis akan menampilkan gambar wajah berdasarkan informasi yang diberikan dengan jujur dan apa adanya. Klik to be continue. Oke, kita klik dulu. Oke. Hasilnya mungkin tidak terlalu persis, namun akan mendekati dengan catatan informasi yang diberikan benar. Pertanyaan, silahkan Anda pilih yang paling cocok dengan masa depan Anda, gitu ya. Kira-kira kita mau bikin orangnya rambutnya coklat, pirang, hitam, atau putih? Hitam. Hitam. Jenis rambutnya keriting, lurus, atau ikal? Lurus. Lurus. Hidungnya mancung sedang, datar pesek. Mancung. Mulutnya sedang. Bibirnya sedang. telinganya Telinganya sedang juga. Sedang. Oke. Bentuk mukanya Oval. Bulat. Oval. Ayo, bulat apa oval? Oval besar. Bulat ya. Bulat. Oke. Kulitnya coklat, kuning, hitam. Kuning ya. Sukunya Eropa, Afrika, Asia. Asia. Bulu di wajah. Ada kumis, jenggot, jambang, kumis, jenggot, jambang tidak ada. Tidak ada. Jenis kelaminnya pria atau wanita? Pria. Wanita. Siapa wanita? Umurnya 25 tahun. Aku 10 tahun. 25 10 tahun. 5 tidak ada masukan ya? Udah ya. Oke. Benar, kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Kira-kira jadinya manusia seperti apa ya? Lonjong, rambutnya lurus ya kan? Tidak ada bulu di wajah gitu ya. Coba dari hasil eksperimen kita ini kira-kira jadi apa gitu ya? Klik deh nih.
Mantap ya. Hasil eksperimen kita bagus gak? Woi, kenapa begini? Nggak jelas. Siapa yang pilih rambutnya begini? Jadi itu tadi adalah bercandaan ya untuk kita semuanya. Mau diklik apapun wajahnya ya itu hasilnya ya. Buat kita aja. Itulah bagaimana cara kita mengenali diri kita ya. Adik-adik semuanya. Ya yo, kalau kita bisa mengenali kekuatan kita, maka kita bisa nanti menolong Mal. Tadi baru 2 orang Mbak Sarila. Coba kita tanya lagi yang lainnya, kira-kira kekuatannya apa aja gitu. Kalau bisa semuanya bisa menyebutkan kekuatannya apa aja. Coba Zi, ini kekuatan yang dimiliki Zi apa Zi? Kekuatan aku pramugari kereta dan pelukis. Oh, pramugari kereta dan pelukis. Pelukis. Kalau mau jadi pramugari, Zi harus punya kekuatan apa Zi? Harus bisa apa? Kekuatan Bisa. Harus bisa apa Zi? Bukan kekuatan. Kekuatanku yang sekarang harus bisa. Harus bisa? Belajar. Oh, harus bisa belajar, iya. Terus? Bahasa. Bahasa, iya. Terus kalau melukis, Zi? Kalau jadi ahli lukis, kekuatannya berarti apa sih? Bukan. Jadi kekuatan itu nanti jadi cita-citanya, cita-cita nanti jadi pekerjaannya. Harus bisa menggambar. Iya, harus bisa menggambar. Oke. Ganti ya Kak Wisnu ya, atau mau ada feedback dari Kak Wisnu? Oke, ganti dulu aja. Oke. Mbak Sarila. Kalau Mas Nara, kekuatannya yang dimiliki Mas Nara apa Mas Nara? Aku mau jadi cita-cita. Kekuatannya apa? Kekuatannya apa? Kekuatannya apa, Nara? Kekuatannya piano, atau gambar, dan belajar. Oh, dan belajar. Wis hebat. Jadi kekuatannya Mas Nara berarti bermain piano, menggambar, dan belajar. Hebat. Nah, kalau Jaden, J, kekuatan JJ apa J? JJ punya kekuatan apa J? Boleh dengar nih Saril J? Cici nggak jawab. Kalau Mas Fata punya kekuatan apa Mas Fata? Mas Fata punya kekuatan apa Mas Fata? Berenang. Berenang. Terus? Terus apa Mas Atta? Apalagi satu aja kekuatannya Mas Atta. Masak. Oh ya masak, hebat. Oke Mas Atta, hebat Mas Atta. Terus Bimbi. Arimbi punya kekuatan apa Bi? Menyanyi, belajar bahasa Jepang, sama yang lain sih. Menyanyi, belajar bahasa Jepang sama menggambar. Oh, ya. Menggambar. Oke, hebat Bimbi. Oke. Kalau Nafisa punya kekuatan apa Nafisa? Dokter, Miss. Apa? Miss nggak dengar sayang? Dokter, Miss. Gambar, Miss. Oh, menggambar. Satu aja kekuatannya Nafisa menggambar atau ada lagi?
Dokter, Miss, bukan menggambar. Oh, dokter. Dokter apa menggambar? Dokter, Miss. Oh, dokter. Oke. Terus ada lagi nggak, Nafisa? Nggak Mau ada. jadi dokter. Mau jadi dokter harus punya kekuatan apa, Nafisa? Apa, Cak? Kalau mau jadi dokter harus punya kekuatan apa? Menyembuhkan orang. Oh, menyembuhkan orang. Oke. Terus Mas Rafa. Mas Rafa punya kekuatan apa, Mas Rafa? Menggambar. Menggambar. Ada lagi, Mas Rafa? Menggambar aja. Kekuatannya Mas Rafa. Belajar. Belajar. Terus? Main. Main. Oke, hebat Mas Rafa. Terus Kinan punya kekuatan apa, Kinan? Bisa nyanyi, bisa menggambar, bisa main biola. Hebat. Bisa menyanyi, bisa menggambar, bisa main biola. Oke, Mas Fitian? Mas Fitian punya kekuatan apa, Mas Fitian? Menggambar dan belajar matematika. Menggambar dan belajar matematika. Oke. Kalau Mr. Hanafi, nah terakhir nih Mr. Hanafi nih. Mr. Hanafi punya kekuatan apa, Mr. Hanafi? Wah, kalau Mr. Hanafi bisanya main catur. Ada yang bisa main catur? Ada yang bisa main catur? Mau beradu kekuatan dengan Mr. Hanafi? Mau. Oh, mau. Oke, besok kalau udah ke sekolah main catur sama Mr. Hanafi. Nanti kalau bisa menang, Mister kasih hadiah. Oke, Mister. Ada yang kelewat, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah punya kekuatan apa, Mbak Aisyah? Bersepeda. Oh, bersepeda. Hebat, Mbak Aisyah. Punya kekuatan bersepeda ya. Oh, ternyata ada Miss Westi juga. Miss Westi punya kekuatan super apa, Miss Westi? Miss Westi punya kekuatan apa, Miss Westi? Miss Westinya tidak terdengar suaranya. Ada yang baru bergabung nih. Halo, Kaila. Ya. Hai. Kaila dengar suaranya Miss Aril, kan? Putus-putus, Miss. Oh, putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Itu tadi, Kak Wisnu. Oke, teman-teman. bagus sekali adik-adik ya semuanya sudah lagi. Tahu. Ada 2 lagi. Siapa itu? Aku yang tadi. Apa, Nek? Oh ya. Aku juga suka berenang dan bermain sepeda. Wah, bagus. Jadi ini sangat ajaib sekali ya, karena biasanya kalau SD belum bisa memahami kekuatan, tapi di sini semuanya bisa memahami kekuatannya. Dan kalau kita setiap hari melatih kekuatannya dan semakin kuat, maka kita bisa jadi orang hebat. Hebat di bidangnya masing-masing. Hebat masak, ya hebat masak. Hebat main musik, hebat di musik. Nanti bisa jadi. Kak Wisnu putus-putus, Kak Wisnu. Jadi musisi, bisa bersepeda. Bisa aman? Aman ya sekarang ya? Ya. Oke. Jadi kita harus hebat di kekuatan kita masing-masing ya. Tadi ada yang hebat untuk berenang, bisa jadi atlet renang, guru olahraga, ya kan? Bisa jadi orang yang ngajari les renang nantinya suatu saat nanti bermanfaat untuk orang lain. Yang ahli di bidang memasak bisa bikin masakan yang enak, ya kan? Gantiin siapa? Chef Arnold ya, atau gantiin siapa ikut MasterChef Indonesia, jadi juara di MasterChef Indonesia, ya kan? Akhirnya bisa jadi orang hebat, bisa bikin masakan yang enak untuk orang lain, akhirnya bermanfaat juga untuk orang lain. Tadinya dia bisa main biola, dia main piano, membuat nada-nada yang indah didengar orang jadi senang, bermanfaat untuk orang lain. Ada yang pengen jadi dokter, dari SD udah pengen jadi dokter, nyembuhin orang. Maka hari ini saya misalnya saya belajar tentang biologi, saya belajar tentang bagaimana cara merawat orang, bagaimana cara
saya harus belajar lebih keras lagi dari hari ini. Yang unik lagi adalah ada yang ternyata ahli di bidang matematika. Padahal banyak orang menghindari matematika, tapi ternyata ada orang yang memang memiliki kekuatan di bidang matematika. Dan matematika itu sangat luas sekali, bisa nanti puncak tertingginya bisa jadi ilmuwan gitu ya, bisa jadi orang-orang yang bisa menerbangkan roket, bikin pesawat, bikin apapun, karena kecerdasannya dalam memperhitungkan sesuatu. Intinya teman-teman semuanya, sebenarnya kita ini jenius, semua orang jenius di bidangnya masing-masing. Jenius nggak melulu pinter satu hal aja, jenius tuh banyak. Ada yang jeniusnya di bidang musik, ada yang jeniusnya di bidang matematika, ada yang jeniusnya di bidang bahasa. Semua orang jenius, tapi kita harus menemukannya. Nah, teman-teman, sebagian sudah menemukannya, tinggal dilatih agar kekuatannya menjadi semakin kuat. Tampaknya gitu dulu. Misalnya kita sharing, misal ada yang bertanya, atau mungkin nanti bisa kita diskusikan, nanti bisa didiskusikan. Karena Kak Wisnu kalau nggak menemukan kekuatannya, mungkin nggak bertemu teman-teman ya. Mungkin sekarang kerjaannya juga bukan kerjaan sebagai seorang trainer, motivator, pembicara. Mungkin kerjaannya yang lainnya, karena mungkin belum menemukan kekuatannya. Tapi alhamdulillah sudah menemukan kekuatannya. Saya belajar tiap hari ngajari orang training, ya kan? Kita akhirnya sudah terbiasa untuk training, karena kekuatannya selalu dilatih setiap hari. Masuk hari ini melatih kekuatan untuk memberikan materi kepada teman-teman semuanya. Gitu, Mbak Sarila, mungkin bisa di sesi selanjutnya ada tanya jawab atau ada apa? Terima kasih. Terima kasih Kak Wisnu. Nah, dari teman-teman nih, itu tadi yang disampaikan Kak Wisnu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung? Aku punya kekuatan ini, kira-kira nanti besok gimana ya Kak Wisnu ya? Aku harus apa ya Kak Wisnu ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Diskusi aja. Kayak tadi ya, Zi pengen jadi pramugari, jadi harus punya kekuatan apa aja yang dimiliki untuk jadi pramugari. Tadi ahli bahasa. Nah, bisa kita diskusikan. Kalau ahli bahasa. Kalau jadi pramugari, ahli bahasanya bahasa apa? Belajarnya gimana? Nah, nanti terus selain ahli bahasa harus bisa apa lagi? Jadi kalau mau jadi pramugari, nggak apa-apa sih. Ada yang mau ditanyain nggak sih? Cerita-cerita aja. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya ada cerita ini, Mbak Sarila. Kemarin pada beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian di Amerika. Yang diteliti adalah anak-anak SD. Yang diteliti anak-anak SD. Dibagi anak-anak SD itu menjadi satu. Kak Wisnu putus, Kak. Putus, Mister. Kelompok besar di sebuah ruangan. Kak Wisnu diulangi, tantangan ini sangat terbagi menjadi, ya oke. Sampai dikumpulin di satu ruangan. Kemudian setelah dikumpulin dalam satu ruangan, diberikan tantangan, diberikan tugas oleh seorang profesor, dikasih tugas, buka box ini gitu ya sama profesornya. Terus semuanya mencoba, buka nggak bisa, coba gagal lagi, coba gagal lagi. Ternyata dari 10 orang itu 5 orangnya menyerah, mereka duduk, nggak bisa itu. Yang 5-nya lagi masih nyoba terus, ayo bisa, kita semangat, coba lagi. Ternyata setelah 20 tahun dari kejadian itu, 5 orang yang tadi berhenti mencoba, menyerah, itu ternyata ada hasil yang dilihat. Kira-kira siapa yang sukses? Yang nyoba terus atau yang menyerah? Kak Vivi nyoba terus. Coba terus. Yang Coba terus. betul.
yang nyoba terus. Ternyata setelah 20 tahun diteliti, anak-anak yang tadinya 5 orang yang nyoba terus pantang menyerah, ternyata lebih sukses dibandingkan teman-teman yang tadi sudah menyerah. Jadi, teman-teman semuanya, walaupun kita sudah jenius, tapi kita juga harus selalu mencoba, pantang menyerah untuk melakukan apapun ya teman-teman ya. Karena kalau kita memiliki daya juang, nggak pernah menyerah, kita yakin kalau kita belajar kita pasti bisa, kita yakin kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh kita pasti hebat, maka disitulah yang paling penting, kecerdasan, IQ, semuanya bonus. Tapi bagaimana cara kita untuk tidak pantang menyerah, itu adalah sesuatu yang lebih penting dari semuanya. Penelitian di Amerika Serikat ini membuat kita sadar ternyata orang pinter aja nggak cukup, tapi pinter, semangat, pantang menyerah, gigih, dan masih banyak hal lagi. Jadi kita harus tetap semangat ya adik-adik ya, dan jangan pantang menyerah. Tetap kita harus nggak boleh nyerah, kita coba terus, gagal nggak apa-apa, coba lagi. Misal nggak berhasil nggak apa-apa, coba lagi. Nilainya masih 7, coba lagi sampai 8, 8 coba lagi sampai 9, coba terus, pantang menyerah dan tetap semangat. Gitu mungkin Miss Harila dari hasil hari ini. Misal adik-adik nggak ada yang ditanyakan, mungkin ke sesi selanjutnya monggo mau foto-foto atau mau apa. Iya, kita foto bersama dulu ya Kak ya, sebelum selesai ya. Gimana teman-teman? Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi nih? Ini kita harusnya masih ada 20 menit loh. Nanti kalau nggak ada yang tanya, nggak ada yang kita diskusikan, nanti kita udahin loh kegiatan hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Beneran nih, nggak ada nih? Beneran nggak ada, Umi. Nggak ada. Oke. Benar ya? Ada. Iya. Atau yang baru bergabung tadi, siapa ya yang datangnya terakhir tadi ya? Oh ya, Kaila deh. Kaila kan tadi belum toh. Kaila punya kekuatan apa Kaila? Tadi kan Kaila baru datang ya. Kaila punya kekuatan apa Kaila? Kekuatannya Kaila apa Kai? Menggambar. Oke, kalau Kaila udah punya kekuatan menggambar. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tadi yang disampaikan Kak Wisnu, kalau kita punya kekuatan, kekuatan itu adalah potensi kita. Nah, terus kalau kita udah punya kekuatan itu harus bermanfaat untuk orang lain, harus dikembangkan, harus semangat. Kalau sekali kita menyerah, kalau sekali kita mencoba dan gagal, jangan menyerah, harus mencoba lagi. Seperti itu ya. Iya. Iya. Hari ini kita belajar banyak sekali. Nah, karena sudah tidak ada yang kita diskusikan lagi, maka kegiatan hari ini kita sudahi ya teman-teman ya. Sebelum kita sudahi, kita foto dulu. Oke. Yuk semuanya kameranya dinyalakan, kita foto dulu. Mas Rafa bisa dinyalakan, Mas Rafa? Ya, sebentar. Oh ya. Bentar, Mas Rafa belum. Nggak ada. Oke. Minta tolong ya Mr. Hanafi ya. Ya, ada tugas enggak? Oh iya ada tugas enggak? Wah, Miss Sari lupa. Untung Mas Rafa mengingatkan. Nanti setelah foto Miss sampaikan tugasnya. Kita foto dulu. Oke, anak-anak sudah siap untuk foto? Sudah ya? Oke, ini yang belum nyala. Kaila belum kelihatan, Kaila. Oh, Kaila belum kelihatan, Kai. Tugas apa? Nanti dulu, Mas Rafa. Jaden juga belum ada, Jaden. C, kemana, C? C. Nah, ayo C, foto dulu ya. Ya, Mister hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi anak-anak, ganti gaya. Gayanya kayak Miss
Kayak Mr. Wisnu, kayak gini, jempolnya diangkat. Tapi jempolnya Mister nggak diangkat ya buat screenshot soalnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi nanti jadian gerak-gerak. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mr. Hanafi. Oke, tugasnya, Miss lupa, tugasnya, oke, kalian membuat gambar. Nah, gambarnya yang tadi kalian sebutin, kelebihan kalian, kekuatan kalian apa? Kekuatannya menggambar. Kalau menggambar berarti besok mau jadi apa kalau punya kekuatan menggambar? Nah, kalau tadi Nafisa mau jadi dokter, gitu. Berarti Nafisa punya kekuatan bisa menyembuhin orang, berarti mau jadi dokter. Nah, berarti nanti Kak Nafisa nanti gambarnya gambar dokter, gitu ya. Jadi kalian menggambar, kalian punya kekuatan apa, setelah punya kekuatan apa, kalian mau jadi apa. Nah, jadi dengan kekuatan itu kalian mau jadi apa, nanti digambar, nah, gambarnya dikirim ke Miss Saril. Nanti untuk tugasnya yang lebih jelas, nanti Miss Saril kirim di grup belajar ya. Ya. Bisa Nanti digital nggak, Miss? boleh gambar digital, tapi nanti hasil gambarnya kan nanti difoto nih sama kalian. Jadi contoh nih ya, Misaril nih, ini gambarnya Misaril, terus nanti difoto, dikasih lihat nih gambarnya, boleh gambar digital, tapi nanti dikasih foto gambarnya, nanti difoto juga sama diri kalian sendiri. Jadi biar tahu, itu gambarnya Misaril nih yang gambar, ternyata Misaril mau jadi dokter. Gitu. Nanti ternyata Naufal pengen jadi programmer, ternyata gambarnya Naufal gambar profesinya programmer, gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan dulu? Belum bisa diakhiri? Ada lagi. Nggak ada. Nanti Miss kirim instruksinya kan, Miss? Oke, siap. Instruksinya Miss kirim ke grup belajar ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah tidak ada yang didiskusikan, maka kegiatan hari ini Miss Saril sudahi ya. Terima kasih untuk Kak Wisnu atas paparan materi hari ini. Terima kasih untuk Miss Intan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dari tadi pagi, ada yang sampai belum sarapan, belum mandi, udah ikut kegiatan ini. Miss Saril ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kita tutup dengan, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ayo, posisi berdoa. Ya, berdoa, mulai. Selesai? Ya. Bismillah. Miss Saril dan Kak Wisnu serta Miss Intan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada perkataan yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Miss Saril tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Intan. Aku matikan. Terima kasih. Ya, sudah boleh dimatikan ya.